adalah terkait dengan tradisi minum alkohol bagi sebagian suku di Indonesia, contohnya di Maumere dan Toraja. Minum alkohol menjadi kearifan lokal di sana dan menjadi tanda persaudaraan dan kekeluargaan. Bagaimana kita melihat perspektif ini? Saya ingin mendengar dari Dr. Idam dulu bagaimana kita melihat perspektif ini. Ya, Oh ya, oke. ya terima kasih ya, Mas Ilham ya. Pertama-tama kita perlu sadar bahwa bukan hanya di Toraja ya, bahwa kalau kita melihat jejak-jejak sejarah ya, bahkan pada abad-abad masa Mesir kuno ya, bahwa tradisi kemudian menggunakan minuman beralkohol itu sudah ditemukan buktinya gitu. Mungkin hasil dari fermentasi anggur itu paling sering ya. Nah, seperti itu. Namun yang perlu dipertanyakan apakah kearifan lokalnya itu adalah budaya mengkonsumsi alkoholnya, itu kan perlu di klarifikasi ya. Saya pikir kalau misalnya melihat ya bahwa peragaan-peragaan adat-adatnya itu yang kemudian menjadi kearifan lokalnya gitu, dan kemudian perilaku atau eh, budaya menggunakan atau mengkonsumsi alkohol dalam perayaan itu adalah kemudian pelengkap dalam budaya tersebut gitu. Jadi bukan itu yang kemudian titik poin yang mengatakan kita bahwa itu ya kearifan lokal minum alkoholnya. Saya pikir bukan itu ya. Kalau saya ditanya ya, kalau misalnya saya orang Toraja misalnya, saya bilang ya itu bukan kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu adalah itu budaya kita saling menjaga persaudaraan dengan berkumpul, dengan merayakan pesta bersama seperti itu gitu. Bukan minum-minumnya saya pikir ya. Nah, itu pertama ya. Kedua bahwa maksudnya sikap kita ya sebagai seorang muslim ya, ketika kemudian ada hal-hal yang mungkin dipertentangkan ya antara aspek budaya dan kemudian unsur-unsur yang kemudian muncul seperti ilmu agama mengatakan ini, ilmu kesehatan mengatakan ini, ketika itu menjadi hal-hal yang kemudian bertentangan, maka sesuai kita bisa mengambil sikap yang bijak, dalam artian hal-hal yang mungkin secara kasat mata mungkin mengasyikkan atau menguntungkan di dalam konteks perayaan atau tradisi adat, itu kemudian kita coba ya, apakah memang di kemudian hari apakah itu perlu dipertahankan atau kemudian ada alternatif lain yang bisa mengganti itu tanpa harus mengurangi esensi, misalnya kerabatannya dan lain-lain gitu. Kalau saya ditanya mending kita ngeteh bareng ya. Kalau saya suka ngeteh gitu. Jadi lebih akrab kalau kalau ngeteh bareng dibanding minum miras-miras bareng ya, seperti itu. Dan kita lihat juga ya dampak sosialnya itu kan pasti banyak ya, seperti yang diungkapkan pada pemaparan materi sebelumnya gitu. Jadi seperti itu pendapat saya, bahwa saya pikir kalau perspektif saya kearifan lokalnya bukan dari budaya minum alkoholnya tersebut ya. Dan kemudian ketika hal tersebut itu bertentangan atau berkonflik dengan nilai-nilai luhur yang kita percaya dalam sebagai masyarakat atau orang beragama, maka tentu kita mencoba untuk mengalihkan budaya tersebut dari jalur yang mungkin tidak tepat menuju ke jalur yang lebih tepat dan lebih aman, tanpa kemudian harus menghilangkan esensi-esensi yang mungkin ditimbulkan dari minum-minuman tersebut. Itu kalau dari saya gitu. Kita lanjutkan, ini tadi pertanyaannya ditujukan untuk pembicara lain juga ya. Jadi yang kedua, silakan nih pandangan singkat aja nih ya. Mungkin Rafa bisa kasih, Mbak Rafa. Singkat aja terkait dengan ini ya, tadi gimana yang kearifan lokal tadi gitu ya. Silakan Rafa, singkat saja. Oke, baik. Mungkin kalau secara perspektif psikologi ya, ketika kita sedang berada di suatu komunitas, kita juga ada kecenderungan untuk biasanya kehilangan identitas diri kita sendiri yang karenanya sudah melebur dengan identitas kelompok. Misalnya kita secara diri kita pribadi, aduh nggak suka nih sama miras karena miras itu bikin aku mabuk gitu. Tapi karena di kelompok itu sudah ada mungkin tadi disebutnya tradisi atau aturan-aturan tertentu yang menyebutkan bahwa wah kita harus minum miras. Nah itu biasanya identitas kita bisa akhirnya melebur kayak gitu. Nah untuk itu bagaimana perspektifnya gitu? Lagi-lagi kita bisa melihat ya sudut pandang psikologi sosial yang lain gitu, bahwa segala hal yang
berhubungan sama komunitas tersebut, bagaimana kita berperilaku pada komunitas itu balik lagi kepada nilai apa sih sebenarnya yang paling tinggi kita anut kayak gitu. Kalau kita mengedepankan nilai komunitas dibanding nilai kita sebagai Islam, itu mungkin kita akan melebur ya terhadap komunitas tersebut. Tapi kalau nilai Islam kita ditinggikan, pastinya akan berbeda yang akan kita lakukan. Untuk secara singkatnya mungkin kita bisa langsung membayangkan saja kepada sejarah Rasulullah ya, ketika dulu Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu belum muncul gitu ya. Bagaimana Rasul itu berusaha untuk mengedukasi masyarakat gitu ya terkait banyak hal yang nggak hanya tentang khamar. Bisa dibilang itu adalah itu adalah kondisi ya yang sangat sulit ya. Bagaimana budaya dan tradisi itu sudah sedemikian rupa jahiliyah seperti itu, namun Rasulullah datang membawa sesuatu yang sangat berbeda. Dan apa pendekatan yang diberikan sama Rasulullah bukan langsung misalnya adalah memberikan dalil-dalil ataupun menyuruh ABCD, tapi beliau menjadi contoh terlebih dahulu seperti itu. Dan memang beliau itu sudah memiliki kebaikan-kebaikan ya dalam dirinya, sehingga apapun yang dia sampaikan, apapun yang beliau sampaikan itu bisa dipercaya sama orang lain. Maka dari itu ini mungkin menyambung kepada tadi pertanyaan Mas Habib ya, terkait apa sih yang bisa dilakukan sama anak muda gitu. Kalau dari perspektif saya mungkin saya menambahkan sedikit, mungkin ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita adalah fungsi menjadi teman dan menjadi teladan ya. Jadi untuk yang berada misalnya di daerah-daerah yang memang tadi seperti Maumere, Toraja dan lain semacamnya, kita perlu dulu menjadi teman gitu, menjadi teman untuk teman yang baik ya, saudara yang baik bagi komunitas kita tersebut, sehingga apapun yang kita lakukan gitu ya, apapun yang kita lakukan itu bisa mendapatkan dukungan gitu. Selain itu juga kita perlu menjadi teladan, selain itu juga perlu melakukan fungsi edukasi sebagai kita yang mahasiswa ya, khususnya yang terdidik itu, karena tidak sedikit ya faktanya ya, tidak sedikit anak muda yang memahami dampak negatif ya dari miras tersebut kayak gitu. Teknisnya gitu bisa melakukan edukasi via sosmed, komunitas dan semacamnya. Mungkin itu yang dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih Mbak Rafa, menjadi teman, menjadi teladan, dan juga jangan lupa melakukan edukasi gitu ya. Kita harus mencontoh Rasulullah yang tidak serta-merta langsung mengharamkan khamr, tapi memang harus disesuaikan dengan kondisi saat itu gitu ya, kondisi lingkungan, dan tadi kalau misalnya kita sebut sebagai kearifan lokal seperti itu. Menarik sekali, dan saya silakan Bang Suhel mau menanggapi atau cukup? Silakan. Oke, sebentar aja. Kalau dari saya sih, sebenarnya saya ingin balik lagi nih nanya. Sebenarnya sejak kapan gitu minum miras itu bisa dikatakan jadi kearifan lokal? Kalau saya sih di sini bukan kata saya ya, karena saya lebih ke ekonomi ya, pakar ya. Saya di sini mengambil tanggapan dari sosiolog Imam Prasojo yang menampik jika minuman keras atau miras beralkohol merupakan budaya atau kearifan lokal dari suatu daerah. Menurut Prof. Imam Prasojo nih, jika ditilik secara harfiah, kearifan lokal adalah perilaku kolektif yang bijak dan tumbuh di komunitas lokal, serta bernuansa positif. Dia menambahkan minuman keras memiliki konotasi minum dan memabukkan. Konotasi itu juga ia sebut jauh dari makna budaya, apalagi kearifan lokal. Sehingga pemahaman tersebut diklaimnya bisa menjadi penjelas apakah minuman beralkohol itu berkonotasi positif atau negatif dalam kehidupan berbangsa. Jadi intinya justru kalau miras itu justru menjadi noise dari budaya itu sendiri, bukan kearifan lokal. Oke Bang Suhel, makasih nih perspektif baru. Jadi kita patut juga mengkritisi tentang kearifan lokal itu seperti apa gitu ya. Dan memang sangat mungkin kalau bertanya kepada akademisi dan memiliki semacam konsep atau teori begitu ya, harus bijak dan juga berdampak positif yang disebut sebagai kearifan lokal. Tapi mungkin saja akan berbeda ketika kita bertanya langsung dengan warga setempat gitu ya. Mungkin mereka punya pandangan sendiri bahwa kearifan lokal versi saya adalah saya bisa bersaudara dengan yang lain karena punya budaya tersebut gitu. Wallahu a'lam. Menarik sekali ya, karena Indonesia ini sangat luas dan juga punya budaya yang sangat luar biasa.